Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini, kita sangat mudah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita melihat orang lain sudah berhasil, kita melihat orang lain sudah mencapai sesuatu yang kita impikan, kita melihat orang lain melangkah lebih cepat. Lalu, tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa hidupku belum sampai di sana saat ini? Dan semakin sering membandingkan diri, semakin sulit hati kita untuk bersyukur dan merasa damai. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami seringkali melihat kehidupan orang lain dan lupa mensyukuri perjalanan yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk percaya pada proses yang sedang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu sumber kelelahan yang jarang disadari adalah kebiasaan membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Ketika melihat orang lain berhasil, sebenarnya tidak ada yang salah. Yang menjadi masalah adalah ketika keberhasilan orang lain membuat kita merasa hidup kita gagal. Padahal setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Seorang petani tidak kecewa karena pohon mangga berbuah lebih lambat daripada pohon pepaya. Ia memahami bahwa setiap tanaman memiliki waktu pertumbuhannya sendiri. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan tidak menciptakan semua orang dengan perjalanan yang sama. Ada yang lebih cepat dalam satu hal, ada yang lebih lambat dalam hal yang lain, ada yang lebih dahulu mencapai sesuatu, ada pula yang harus melewati proses yang lebih panjang. Namun, panjangnya proses tidak berarti Tuhan melupakan kita. Seringkali kita hanya melihat hasil akhir kehidupan orang lain tanpa mengetahui perjalanan panjang yang sudah mereka lalui. Kita melihat panennya, tetapi tidak melihat musim-musim sulit yang pernah mereka hadapi. Tuhan tidak meminta kita berlomba dengan kehidupan orang lain. Tuhan hanya mengajak kita setia menjalani bagian hidup yang dipercayakan kepada kita hari ini. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi apakah kita tetap percaya dan tetap setia selama perjalanan itu. Bisa jadi saat ini kita merasa hidup berjalan lambat. Bisa jadi ada doa yang masih menunggu jawaban. Bisa jadi ada impian yang belum terwujud. Namun, jangan biarkan hal itu membuat kita kehilangan pengharapan. Dan Tuhan masih bekerja sampai saat ini. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Apa yang sedang Tuhan bentuk di dalam hidup kita hari ini mungkin membutuhkan waktu. Tetapi ketika waktunya tiba, kita akan melihat bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan memiliki tujuan yang baik. Amin. Untuk perenungan pribadi kita pada hari ini, dalam hal apa saya sering membandingkan diri dengan orang lain, dan apakah saya sudah belajar mempercayai waktu Tuhan untuk hidup saya? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika sering membandingkan perjalanan hidup kami dengan orang lain.
Ajari kami untuk bersyukur atas proses yang sedang kami jalani dan percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik pada waktumu yang sempurna. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah mengukur hidup kita berdasarkan kecepatan orang lain. Karena setiap anaknya memiliki perjalanan, proses, dan waktu yang berbeda. Ketika kita berhenti membandingkan diri dan mulai mempercayai pekerjaan Tuhan dalam hidup kita sendiri, hati kita akan lebih damai, lebih bersyukur, dan lebih mampu melihat bahwa Tuhan sebenarnya sedang menuntun kita dengan setia menuju tujuan yang telah Ia siapkan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.